Narsis Narasi Misteri. Aku berusaha tetap tenang sambil sesekali menggerak-gerakkan kakiku yang terasa agak kram dan kesemutan. Aku lalu menoleh ke arah Eko. Terlihat dia memegangi jari manis tangan kanannya. Raut wajahnya berkeringat dan nampak sekali kalau dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya sedikit terbuka dan giginya bergemetar, saling beradu. Kenapa dia? Pikirku. Mbah Banu lalu menghampiri Eko yang sedang menahan rasa sakit pada jarinya. Ketika Mbah Banu memegang pergelangan tangannya, Eko memperlihatkan jari manisnya kepada lelaki tua itu. Aku sangat terkejut melihat jari manis Eko ada bekas lebam hitam mengelilingi jari manisnya. Lebam itu menyerupai ring dari sebuah cincin. Tinggal selangkah lagi, kamu bisa keluar dari perjanjian ini, kata Mbah Banu. Apalagi Mbah? Bukannya saya sudah mendapatkan pengganti saya? Suara Eko terdengar masih menahan sakit. Pikirmu semudah itu melepas perjanjian dengan jin? Kali ini suara Mbah Banu agak sedikit keras. Besok, tepat tengah malam, dia akan datang dan mengambil haknya. Setelah itu, kamu baru bebas dari perjanjian ini. Eko hanya bisa menunduk, entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Dan untuk kamu, jangan pernah melepaskan cincin ini apapun kondisinya. Cincin ini akan memberikan jalan yang mudah untuk semua keinginanmu, kata Mbah sambil menatap ke arahku. Dan ingat, untuk pertama kali dia akan mengambil orang yang kamu cintai. Lalu setiap tanggal 1 bulan Suro, dia akan mengambil korban dari orang yang merasakan kebaikanmu. Karena dirasa sudah malam, maka kami pun pamit kepada Mbah Banu dan istrinya. Eko langsung menghidupkan mobil dan langsung melaju di atas jalan bebatuan ini. Jalan ini membelah perkebunan karet sejauh hampir 5 km. Mobil kami terus melaju tanpa ada percakapan sama sekali malam itu. Sesampainya di rumah Eko, kami langsung duduk di ruang tamu dan terlihat Milta berjalan dari arah dapur dengan mengenakan baju tidur dan membawakan beberapa gelas air untuk kami. Dari mana saja sih, Pak? Kok sampai malam begini? Tanya Milta. Oh, kami habis berkeliling. Aku habis ngajak Bayu jalan-jalan. Besok kan dia sudah balik ke Jakarta, kata Eko. Kok cepet amat sih? Apa tidak mau nginep lagi? Lirikan mata Milta genit menatapku. Aku merasakan cincin ini terasa hangat dan berpikir bahwa ini adalah salah satu reaksi dari kehebatan cincin ini. Melihat hal ini, Eko langsung menyuruh istrinya ke kamar. Wah gawat, mending lu balik aja malam ini, bukannya ngusir. Daripada ada apa-apa sama bini gue, lu nginep aja di hotel. Besok pagi baru balik ke Jakarta, kata Eko. Ini gue kasih uang buat nginep di hotel dan buat ongkos lu balik, kata Eko sambil mengeluarkan sejumlah uang yang menurutku cukup untuk biaya hidup sebulan. Ya udah Sob, lu atur aja baiknya. Gue beres-beres barang dulu ya, kataku sambil berjalan ke kamar atas untuk mengambil semua perlengkapanku. Setelah semua siap, aku berpamitan dengan Eko dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesuatu yang saat itu aku anggap sangat membantu. Aku lalu diantar security Eko menggunakan mobil menuju hotel. Aku mau naik apa ke Jakarta ya? Abang mau naik apa ke Jakartanya? Pesawat mungkin bang, kataku yang berpikir uang dari Eko sudah jauh dari cukup untuk ongkos pulang dan biaya hidup selama 1 bulan. Ah, kalau gitu biar aku carikan hotel yang dekat dengan arah bandara ya. Nanti si abang ini tinggal naik bentor saja dari hotel itu. Bentor? Apa itu bang? Becak motor bang. Ah, macam itulah. Dia menunjuk sebuah kendaraan motor dan di samping bagian belakangnya terdapat tempat
tambahan yang dibuat sedemikian rupa agar penumpang bisa duduk di situ. Oh, unik juga ya bang. Makasih ya infonya. Oh iya bang, bisa cari agen pesawat dulu yang buka 24 jam. Oh siap bang, ada nanti di kota. Ketika asik berbincang, mobil kami ternyata sudah berhenti di salah satu agen tiket pesawat. Aku lalu memesan tiket pesawat pagi dan membayar sejumlah uang kepada orang agen di sana. Jam 7.50 ya mas, ini tiketnya, kata pria itu. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel yang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari tempatku memesan tiket. Agak ramai tempatnya dan terdapat sebuah minimarket kecil di samping hotel tersebut. Aku lalu mengucapkan terima kasih kepada security yang baru saja mengantarkanku dan tidak lupa memberikan uang rokok untuknya. Apa ini bang? Tak usah lah, katanya sambil mengambil uang dari tanganku. Tidak apa bang, anggap saja ucapan terima kasih saya. Setelah security itu pergi, aku lalu masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar kepada resepsionis. Semuanya 300.000, bisa pinjam KTP ini sebentar? Kata resepsionis cantik itu sambil tersenyum kepadaku. Aku lalu memberikan sejumlah uang dan KTP kepada wanita ini, dan wanita itu langsung mencatat namaku di dalam buku besar miliknya. Setelah proses pemesanan kamar selesai, wanita itu berdiri sambil membawa sebuah kunci kamar hotel. Mari saya antar, kata wanita itu yang kembali menebar senyum ke arahku. Loh, roomboynya tidak ada mbak, tanyaku. Agak sibuk kayaknya, jawabnya cuek sambil terus berjalan menaiki tangga. Aku terus mengikutinya dari belakang. Terlihat bokong wanita itu meleak-leok nakal di depanku. Astaga, aku berusaha untuk fokus pada setiap langkahku menaiki tangga ini. Lantai 3 dan kamarku ada paling ujung di antara beberapa kamar di lantai ini. Wanita itu masuk dan menyalakan lampu serta penyejuk ruangan. Kalau butuh apa-apa, masnya bisa telepon ke bawah ya. Nomornya ada di atas meja dekat telepon, kata wanita itu yang kembali memberikan senyuman ke arahku. Setelah wanita itu pergi, aku langsung menutup pintu dan mengganti pakaian. Teringat kembali wajah istri dan anakku. Aku akan membawakan kebahagiaan untuk keluarga kita sayang. Tunggu saja. Aku pun terlelap dan aku bermimpi sangat aneh malam itu. Aku melihat sebuah kolam yang airnya berwarna merah. Di dalam kolam itu terlihat beberapa ikan berwarna kuning keemasan yang meloncat-loncat seperti ingin keluar dari dalam kolam itu. Aku lalu menangkap seekor ikan dan seketika ikan itu berubah menjadi busuk dan tinggal tulang belulang. Lalu aku menangis seolah habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Keesokan harinya, setelah meminum kopi yang kupesan di resto hotel ini, aku bersiap untuk ke bandara. Saat itu, waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi dan sudah ada beberapa bentor yang mangkal di seberang hotel ini. Aku lalu memakai jasa salah satu bentor di sana dan kami pun berangkat ke bandara. Tunggu saja sayang, sebentar lagi aku akan sampai ke rumah dan kita akan hidup bahagia. Singkat cerita, sampailah pesawatku di Jakarta. Setelah mengambil tas ranselku, pada pengambilan bagasi penumpang, aku pun keluar dan langsung memesan taksi. Entah kenapa, hatiku sangat bahagia sekali. Setelah melewati pengalaman-pengalaman aneh selama berada di Sumatera, kini aku seperti akan memulai kehidupan baru yang aku yakin akan jauh lebih bahagia. Di tengah perjalanan, aku menyempatkan mampir di toko mainan, membeli mainan-mainan yang agak bagus untuk anak kesayanganku di rumah. Waktu masih menunjukkan jam 11.30, jadi aku rasa masih ada waktu untuk mampir sebentar membeli oleh-oleh untuknya. Mobil kami melanjutkan perjalanan kembali, dan beberapa lama tibalah aku di depan gang rumahku. Setelah membayar taksi, aku melangkah penuh kebahagiaan, membayangkan anak dan istriku yang melihat aku pulang membawa uang dan mainan untuk anakku. Di depan gang, terdapat bendera kuning, dan sempat berpikir siapa yang meninggal.
Aku teringat oleh perkataan Mbah Banu bahwa orang yang kita sayang akan diambil terlebih dahulu oleh jin penunggu cincin ini. Astaga, aku langsung berlari ke rumahku dan nampak rumahku sudah dipenuhi oleh beberapa warga. Firasatku sudah tidak enak. Aku langsung menuju ke dalam rumah dan nampak sosok anak kecil yang sudah terbujur kaku dan tengah dikafani. Rama, air mataku seketika jatuh dan tak tertahankan. Dialah Rama, anak kesayanganku yang telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sedih, hancur, menyesal, marah, entah apalagi yang aku rasakan saat itu. Aku hanya bisa pasrah sambil terus menangis dan memeluk tubuh anakku tercinta. Sudah 1 minggu berlalu semenjak meninggalnya putra kesayanganku. Hati ini seperti hancur. Setiap detik aku selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang aku tempuh. Dan hari ini aku harus mendapatkan juga hakku dari perjanjian antara aku dan makhluk itu. Hari Minggu ini berencana pergi ke Pak Nur. Dia adalah investor bisnisku dulu ketika aku mendirikan usaha I.O. ku. Dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahanku waktu itu. Mau kemana, Pak? Tanya istriku. Ke rumah Pak Nur, mah, kataku sambil menghidupkan sepeda motor yang aku pinjam dari tetangga. Memang dia masih percaya sama kamu, Pak? Kita nggak akan pernah tahu, kan kalau belum coba, kataku yang langsung pergi setelah mencium kening istriku. Rumah Pak Nur ini sebenarnya tidak seberapa jauh, namun karena jalan yang aku lewati hari ini banyak jalan yang buka tutup, akhirnya aku tiba di rumahnya setelah melalui perjalanan hampir 1 jam. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya, cincin di jariku terasa hangat. Aku pun semakin yakin untuk menemui bos muda ini. Aku butuh bantuanmu, kataku dalam hati sambil mengusap-usap cincin biru ini. Assalamualaikum, kataku kepada seorang tukang kebun yang berada di halaman rumah Pak Nur. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa? Kata lelaki itu. Mau ketemu Pak Nur, saya Bayu, kawan lamanya. Oh baik, tunggu sebentar mas, mari silakan duduk, kata lelaki itu sambil mempersilahkan aku duduk di teras rumah itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Nur. Setelah berapa lama, lelaki itu keluar dan di belakangnya nampak Pak Nur tersenyum kepadaku. Waduh, kemana saja Mas Bayu? Kemarin saya mau ke rumah Mas Bayu, kata Iwan, anak Mas Bayu habis meninggal ya. Jadi saya nggak jadi deh ke sana, kata Pak Nur. Iya Pak, Rama meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tapi kemarin malam saya ketemu Iwan, dia tidak bilang apa-apa soal Pak Nur, kataku. Turut berduka ya mas, mungkin Iwan lupa sampaikan kali. Ah duduk dulu, kata pria itu yang kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Nur keluar sambil membawa sebuah brosur dan amplop coklat di tangannya. Jadi 2 bulan lagi perusahaan saya mau merayakan hari jadi dan seluruh cabang akan diundang. Acaranya mau saya adakan di kantor pusat. Mas Bayu sudah pernah ke kantor saya kan? Tanya Pak Nur. Sudah Pak, kataku sambil memegang brosur yang tadi dibawa Pak Nur dan ternyata adalah brosur wedding. Ah, kalau itu kawan saya, anaknya mau nikah mas. Semalam datang ke rumah, anaknya sudah keliling, tanya-tanya WO dan tertarik dengan paketan di situ, kata Pak Nur yang sesekali menghisap rokok kretek miliknya. Itu kan dia dapat harga 350 juta all in. Kira-kira Mas Bayu bisa buat konsep seperti itu tidak? Dan kalau bisa harganya di bawah itu. Dia mau acaranya outdoor di kolam renang, kata Pak Nur. Untuk yang acara kantor saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta. Nanti kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi. Saya rencana mau memanfaatkan lantai 1 dan 2, tapi saya mau ada tenda juga yang terpasang di halaman parkiran kantor. Semua full AC. Untuk rincian detailnya, besok Mas Bayu tinggal ambil ke kantor saja, kata Pak Nur.
bisa Pak Nur. Saya akan memberikan layanan terbaik saya untuk acara Pak Nur, kataku sangat penuh semangat. Iya, saya percaya sama Mas Bayu. Soal kejadian kemarin, saya harap Mas Bayu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya, kata Pak Nur mencoba mengingatkanku. Kemudian Pak Nur mendapat telepon yang aku rasa sangat penting saat itu. Ya sudah Mas Bayu, saya mau ada urusan. Besok Mas Bayu jangan lupa ke kantor saya ya. Iya Pak Nur, pasti, kataku sambil mengangguk kepala. Nah, ini dipegang dulu saja. Nilainya kurang lebih ada sekitar 20 juta. Ini hanya sekedar tanda jadi saja. Besok sisanya Mas Bayu bisa ambil ke kantor saya, kata Pak Nur sambil memberikan amplop coklat yang berisi uang. Wah, terima kasih banyak Pak. Kemudian aku pamit dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua ke istriku, dan istriku tentu saja senang bukan main. Aku memberikan semua uang itu kepadanya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayarkan beberapa hutang-hutang kami di warung. Aku teringat Eko dan segera menghubunginya. Sob, gue abis nerima kerjaan nih. Wah gila, bener ya nih cincin, kataku dengan perasaan senang. Oh syukur deh, katanya singkat. Lu kenapa Sob, sakit? Kataku agak bingung. Lu ingat ucapan Mbah Banu gak soal perjanjian terakhir gue? Iya, kenapa? Besok malam setelah lu cabut, persis seperti yang Mbah bilang, istri gue kejang-kejang, Bay. Dan lu tahu kan akhirnya gimana? Kata dia agak sedikit sedih. Innalillahi, astaga, kok yang sabar aja ya. Nanti kalau lu udah agak tenang, lu bisa telepon gue. Kataku coba memberikan waktu untuk Eko bisa tenang. Iya, Bay. Terima kasih ya. Jaga semua orang yang lu sayang selama masih ada waktu, kata Eko sambil menutup teleponnya. Aku lalu memikirkan nasibku sekarang. Bagaimana nantinya hidupku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa orang-orang yang aku sayang? Semenjak aku pegang event di acara Pak Nur, aku seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses aku tangani, dan aku mulai membangun kerajaan bisnisku kembali. Kali ini harus lebih besar dari sebelumnya, tekadku. Beberapa bulan berikutnya, aku sudah mampu untuk menyewa kantor dan merekrut sejumlah karyawan. Dan beberapa bulan lagi, aku akan membeli rumah agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa, kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan dariku. Aku mulai agak gelisah. Siapakah yang akan aku korbankan? Aku memiliki sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan. Dan kupanggil semua karyawanku untuk berkumpul di ruang meeting, termasuk security dan office boy. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai saat ini, setiap 1 tahun sekali, saya akan memberikan hadiah kepada salah satu karyawan terbaik di kantor ini. Saya akan memberikan sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah, kataku. Semua karyawanku bertepuk tangan dan terlihat mereka nampak senang sekali. Dan untuk kali ini, setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah ini saya berikan kepada Mbak Wiwit, kataku. Menurut keputusan ini, tepat. Karena Mbak Wiwit saat itu baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Antara senang karena sudah mendapatkan target, di sisi lain aku pun kasihan dengan Wiwit dan anaknya saat itu. Tapi aku harus bagaimana lagi? Inilah jalanku. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat dimana makhluk itu mengambil korbannya. Malam itu, aku agak gelisah dan merasakan cincin ini terasa hangat di jariku. Keesokan harinya, aku mendapatkan informasi dari security bahwa Mbak Wiwit tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Sudah setahun lebih, aku menjalankan hidup sebagai pelaku pesugihan, dan semua yang aku inginkan dapat aku lakukan. Uang, harta, semua telah aku miliki. Hampir setiap bulan aku dan istriku pergi liburan. Hal yang tidak aku dapatkan ketika hidup susah pasca kebangkrutan usahaku dulu. Namun, setelah beberapa lama, aku menjadi pribadi yang jauh berubah dari aku yang sebelumnya. Mudah tersinggung, marah, dan
belakangan sering terjadi keributan antara aku dan istriku. Karena itulah aku jadi sering keluar malam, awalnya hanya untuk menghilangkan penat, minum-minum, berpesta bersama teman-teman, dan lain-lain. Hingga pada suatu malam ketika aku hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, aku enggan untuk pulang melewati jalan tol, karena aku agak sedikit mabuk juga waktu itu. Pikirku, jika memang nanti aku tidak kuat bawa mobil, aku bisa sewa hotel di perjalanan untuk istirahat. Aku melewati jalan di Harmoni dan mengambil arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan terlihat seorang laki-laki tua menyeberang jalan. Sedikit kaget, aku langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobilku ke sebelah kiri hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku pun lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua itu. Namun, orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati, kata orang tua itu sambil terus memandangiku. Seperti tersambar petir, tubuhku lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantungku. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya, dan setelah agak tersadar dari lamunan, aku langsung memanggilnya. "Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak ngelamun bawa mobilnya," kataku. "Banyak-banyak istighfar, jangan sampai kosong hati kamu." "Oh ya Pak, maksud perkataan Bapak tadi apa ya?" "Yang mana?" "Oh, sudahlah, tidak baik bicara di tengah jalan begini. Kalau kamu mau ngobrol dengan saya selalu ada di masjid itu," kata orang tua ini sambil menunjuk sebuah masjid yang hanya terlihat kubahnya saja dari posisiku saat itu. "Sudah, kamu harus cepat pulang, kasihan keluargamu menunggumu di rumah," kata dia sambil melanjutkan langkahnya dan kali ini benar-benar meninggalkanku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan, aku lihat kembali orang tua itu. Dengan raut wajahnya yang bijaksana, terlihat sejuk sekali di mataku. Keesokan harinya aku kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya aku menemuinya lagi. Orang tua yang misterius, siapa dia? Aku lalu memandangi cincin yang menempel di jariku dan mengingat bahwa aku telah jauh menyimpang dari jalan Tuhanku. Aku memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hati ini masih terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Dan tanpa terasa air mataku menetes. Dan hati ini ingin sekali melakukan kewajibanku sebagai umat muslim, sholat. Aku memaksakan langkahku untuk mengambil air wudhu. Sesampainya di kamar mandi, aku hidupkan keran air dan mulai membasuh kedua tanganku. Namun tiba-tiba cincin ini terasa panas sekali di jariku. Sampai-sampai aku berteriak karena jariku seperti terbakar. Setelah agak reda, aku lalu melepaskan cincin ini dan kembali membasuh kedua tanganku. Dan kembali jariku merasakan panas yang luar biasa. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk sholat. Aku lalu teringat orang tua itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya, berharap akan ada solusi dari masalah yang tengah aku hadapi ini. Aku mengambil kunci mobilku dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke tempat pertemuanku dengan orang tua semalam. Hari ini jalan agak lenggang, mungkin karena hari Minggu jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang aku tempuh ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya aku di jalan semalam, aku melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, aku lalu turun dan nampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Dia lalu tersenyum kepadaku, nampak wajahnya yang penuh karisma menyambut kedatanganku. Gusti Allah punya rencana baik. Dia bisa membolak-balikan hati manusia, dan dia juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Mari sini duduk,
kata orang tua itu sambil memberikan ruang untukku. Setelah bersalaman kepada beberapa orang yang ada di situ, aku pun duduk berhadapan dengan orang tua ini. "Kamu udah zuhur belum?" tanya orang tua ini. "Belum, Pak." "Nah, sholat dulu sana ya. Sebelum wudhu cincinnya sini, biar Bapak yang pegang agar lebih afdol." Agak ragu awalnya untuk kembali mengambil air wudhu, mengingat kejadian di rumah tadi. Terlebih harus memberikan cincin ini ke dia. "Sudah, tidak apa-apa. Sholat taubatmu dulu kalau merasa punya salah ke Gusti Allah ya." Akhirnya dengan agak berat, aku menyerahkan cincin ini ke dia. "Wih, bagus benar cincinnya, Pak. Mahal pasti ini ya?" tanya salah seorang kepada orang tua itu. "Bagus, hanya tampilan luarnya saja. Dalamnya kan kita tidak tahu," kata orang tua ini sambil melirik ke arahku. Aku lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali menghidupkan keran air. Perlahan-lahan aku basuh kedua tanganku, dan anehnya kali ini sudah tidak terasa panas. Aku lanjutkan membasuh wajahku, dan tanpa terasa air mataku jatuh bersama tetesan air wudhu. Setelah selesai berwudhu, aku melangkah ke dalam masjid. Nampak orang tua itu dan beberapa orang masih asik berbincang. Orang tua itu menoleh ke arahku dan memberikan senyum dari wajahnya yang penuh karisma. Sesuai arahan beliau, aku melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Dari mulai niat, takbir, sampai ketika sholatku berakhir, air mata ini tidak berhenti menetes. Dalam hatiku seperti ada sesuatu yang terbebas di sana. Setelah lama menghilang, kini pancaran itu semakin jelas kurasakan. Tenang, damai, sebuah momen yang begitu langka dalam hidupku. Ya Tuhan, ampuni segala hilafku. Kupasrahkan semua kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Setelah sholat taubat, aku kembali berdiri dan langsung melakukan sholat zuhur. Aku berusaha fokus menghadap Sang Pencipta. Ketika selesai mengucapkan salam, orang tua itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Astaga, perasaan apa ini? Kenapa seperti ada aura positif yang memancarkan dari orang ini? "Sudah sholatnya?" kata orang tua itu. "Sudah, Pak." Tuhan menciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Perkenalkan dulu, nama saya Ali. "Siapa nama kamu?" "Saya Bayu, Pak." Hari Jumat malam, selepas tahajud, saya ketiduran dan bermimpi berjalan untuk melakukan tahajud di masjid ini. Lalu, di tengah perjalanan, saya melihat seekor elang jatuh di jalan waktu kita bertemu semalam. Saya lalu mengambil elang itu, dan elang itu seperti menangis meminta pertolongan saya. Orang itu menghentikan sejenak kata-katanya, lalu kembali berkata. Lantas besok malamnya saya mencoba untuk melakukan tahajud di masjid ini seperti yang saya mimpikan kemarin malam. Dan ternyata Gusti Allah mempertemukan kita. Lalu soal ucapan Bapak semalam itu apa ya, Pak? Ketika kamu keluar dari mobil, saya melihat sosok makhluk yang sedang mengikuti kamu, Nak. Makhluk itu menatap marah ke arah saya. Dari situ saya tahu kalau kamu sedang ada urusan sama dia, kata dia sambil kembali menampakkan senyum di wajahnya. Iya, Pak, sebenarnya itu masalahnya. Saya sempat hilaf waktu itu. Tidak kuat hidup susah, maka saya digelapkan oleh sahabat saya. Aku menceritakan semua ke Pak Ali. Pak Ali begitu serius mendengarkan semua ceritaku dan penyesalanku atas semua kesalahanku. Dia hanya senyum-senyum kecil dan kemudian mengeluarkan lagi cincin yang aku serahkan ke dia dari kantong bajunya. Yang seperti ini sudah banyak, bukan cuma kamu, Nak. Selagi kamu mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi, Bapak yakin Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu. Agak sedikit lega mendengarkan penjelasan darinya, mengingat sudah berapa nyawa yang hilang akibat dari pesugihan cincin ini. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku.
Kalau Nak Bayu berkenan, saya bisa bantu. Kita selesaikan ini di rumah Nak Bayu. Aku lalu berpikir, bagaimana dengan istriku? Jika Pak Ali datang, otomatis istriku pasti tahu semua tentang cincin ini. Juga kematian anakku tentu saja. Tapi istri saya belum tahu Pak soal ini, dan saya takut dia akan marah. Terlebih anak kami meninggal karena sudah jodoh, maut, rezeki Gusti Allah yang ngatur. Kalau anakmu meninggal itu bukan di luar rencana Allah. Kalau waktu itu Allah belum mau anakmu meninggal, jin sekuat apapun tidak akan mampu melawan kehendaknya. Satu-satunya cara adalah melenyapkan makhluk ini. Sudah cukup dia menyesatkan banyak orang. Soal istrimu, biar bapak yang bicara nanti. Semua ucapan yang keluar dari mulut orang ini sungguh membuatku lega. Ada sedikit harapan untuk bisa hidup tenang lagi. Pak Ali lalu mengajakku ke teras masjid, dan nampak orang-orang tadi masih duduk untuk menunggu kehadirannya dari dalam masjid. Kami lalu berbincang-bincang. Sekilas aku menilai Pak Ali, dia adalah orang yang ramah, bahkan kepada orang yang usianya jauh di bawah beliau. Dan dari sisi agama pun keilmuannya sangat dalam. Terbukti beberapa pertanyaan dari orang-orang, beliau jawab dengan dasar ayat-ayat Quran, dan begitu logis diterima akal manusia awam sepertiku. Aku terus mengikuti perbincangan ini sampai tak terasa waktu sudah memasuki asar. Salah seorang di antara kami pun berdiri dan langsung mengumandangkan azan. Kami semua lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warga di sekitar masjid pun mulai berdatangan, dan Pak Ali maju ke depan untuk mengimami kami semua. Selesai sholat, Pak Ali menghampiriku yang masih melafazkan zikir. "Nak, kesini sebentar." Pak Ali mengajakku. Pak Ali mengajakku ke salah satu sudut ruangan untuk menjauhi para jamaah yang masih sibuk berzikir. "Cincinmu biar bapak pegang. Sekarang kamu pulang saja. Nanti habis isya, insya Allah saya diantar murid saya ke rumah kamu," kata Pak Ali yang agak mengecilkan suaranya, takut mengganggu para jamaah. "Baik Pak, nanti akan saya berikan alamat lengkap saya. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu akan bagaimana ke depannya," kataku. "Bukan karena saya, tapi ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah." Setelah mencium tangan beliau, aku pun pamit dan langsung menuju parkiran. Aku lalu keluar dari masjid itu menuju rumahku. Terasa hati ini sangat tentram, jauh sekali berbeda sebelum aku bertemu dengan Pak Ali. Sesampainya di depan rumah, aku melihat istriku dan beberapa warga sedang berkerumun sambil menatap ke arah rumahku. "Ada apa ini?" pikirku dalam hati. Aku lalu memarkirkan mobilku di seberang jalan depan rumah. Lalu cepat-cepat aku menghampiri istriku yang masih agak ketakutan. "Kenapa, Mah?" "Pah, dari mana kamu? Tadi waktu aku mau memakai mobil, aku melihat seekor ular besar, Pah. Dia ada di jok depan mobil," kata istriku. "Ular apa? Sekarang mana ularnya?" "Tidak tahu, Pah. Tadi pas buka pintu mobil, aku kaget dan langsung menutup pintu mobil lagi. Pas dicari-cari warga, tidak ada ularnya." Tidak mungkin ular sebesar itu bisa masuk ke dalam mobil istriku. Sekalipun ada celah, pasti keluarnya pun ketahuan oleh warga atau istriku. Ular apa itu? Pertanda apa ini? Setelah dirasa sudah aman, warga pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku dan istriku lalu masuk ke dalam rumah, dan terasa hawa di ruangan rumahku terasa berbeda, sangat mencekam. Ada apa ini? "Mah, nanti malam ada teman aku yang mau datang ke sini," kataku. "Siapa, Pah?" "Papa juga baru kenal. Dia seorang ustadz, namanya Pak Ali. Aku ngerasa kita butuh siraman rohani agar hati bisa lebih sejuk. Aku sudah lelah. Setiap saat aku selalu bertengkar. Kehidupan rumah tangga kita seperti neraka saat ini." "Iya, Pah.
Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini kita jadi mudah cekcok. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya Pak, kata istriku sambil memegang tanganku. Iya, aku juga Ma. Sekarang sudah mau maghrib, sebaiknya kita bersiap ke musola. Sudah lama juga kita tidak ikut sholat berjamaah di sini kan? Iya Pak, kata istriku yang langsung masuk ke kamar, mengambil perlengkapan untuk sholat. Setelah mengunci pintu, kami pun meninggalkan rumah kami menuju sebuah musola dekat rumah. Sesampainya di musola, terlihat seorang pria yang kukenal wajahnya. Dia adalah Kosim, bekas sopir pribadiku dulu yang aku pecat karena menumpahkan secangkir kopi di dalam mobilku. Ya, aku benar-benar orang yang temperamental saat itu. Aku memecat orang yang hanya karena dia melakukan kesalahan kecil. Assalamualaikum Pak Kosim, kataku kepada pria paruh baya itu. Waalaikumsalam Pak Bayu, kata Pak Kosim. Pak, mohon maaf untuk kejadian waktu itu. Tidak sepantasnya saya memarahi Bapak karena hal sepele. Sudahlah Pak Bayu, saya juga sudah melupakan kejadian itu, kata Pak Kosim sambil tersenyum. Alhamdulillah, sekarang kerja di mana Pak Kosim? Saya masih di rumah saja Pak, kadang-kadang ambil serabutan aja, yang penting halal lah. Oh begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, besok Pak Kosim bisa kembali bekerja lagi. Dan insya Allah saya akan menaikkan gaji Bapak dari sebelumnya, kataku agak sedikit memaksa. Wah, yang benar nih Pak Bayu. Benar Pak, untuk apa saya bohong, kataku sambil balik melempar senyum. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Bayu. Kebetulan anak saya juga lagi sakit dan memang lagi butuh biaya untuk berobat. Sakit apa Pak? Tangannya patah akibat terjatuh waktu bawa motor, kata Pak Kosim yang nampak agak sedih. Loh, sudah dibawa ke patah tulang? Belum Pak, karena saya takut biayanya pasti dirawat inap soalnya. Begini saja, besok habis antar saya ke kantor, Pak Kosim bawa saja mobil saya, lalu antar anak Bapak ke patah tulang. Biar saya yang tanggung semua biayanya, kataku. Ya Allah, bener Pak, kata dia dan sedikit mengeluarkan air mata. Benar Pak, insya Allah saya ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Pak Bayu, kata dia sambil mencium tanganku. Aku langsung menarik tanganku yang hendak dia cium. Astaga, tidak apa-apa Pak, saya hanya bisa bantu sebisa saya saja. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Bayu, katanya. Ya sudah Pak, mari kita ke dalam, sudah mau azan ini, kataku menutup percakapan. Kami pun melangkah memasuki area musola. Nampak beberapa warga sudah siap untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Kembali aku menghadap Sang Pencipta. Aku kembali berharap Dia yang Maha Besar mau menerima taubatku dan membantuku menyelesaikan semua masalahku. Setelah selesai melakukan sholat maghrib, aku menghampiri istriku dan meminta agar dia pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan jamuan kepada Pak Ali nanti, sementara aku ingin lebih lama zikiran di musola ini. Karena terlalu asik berzikir, tak terasa sudah memasuki waktu Isya. Akhirnya, aku melanjutkan sampai ke Isya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan setenang ini. Benar-benar damai sekali hati ini. Ketika selesai sholat dan berzikir, aku lantas bergegas pulang. Ingin santai di teras depan rumah bersama istri sambil menunggu kedatangan Pak Ali. Namun, ketika sampai rumah dan membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Aku melihat tubuh istriku terkapar di samping meja makan. Mama! Aku bergegas menghampiri tubuh istriku dan kurasakan denyut jantungnya masih terasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus menggoncang-goncangkan tubuhnya, namun istriku tetap tidak sadarkan diri. Astaga ya Allah, tolong bantu aku. Aku terus menggoncangkan tubuh istriku. Setelah beberapa lama, usahaku tidak membuahkan hasil. Aku bergegas membawa tubuh istriku ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Belum sempat aku membuka pintu gerbang,
aku melihat sorot lampu mobil berhenti di depan gerbang rumahku. Terlihat 2 orang pria turun dari mobil tersebut. Salah satu dari orang itu adalah Pak Ali, dan satu lagi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kedua orang itu langsung berlari ke arahku karena melihat aku tengah menggendong tubuh istriku. Pak Ali langsung masuk setelah membuka gerbang yang memang tidak aku kunci. Astagfirullah, ada apa ini Nak Bayu? Tanya Pak Ali yang langsung membantuku mengangkat tubuh istriku. Tidak tahu Pak, setelah dari masjid, saya masuk rumah dan sudah melihat istri saya tidak sadarkan diri. Saya mau bawa dia ke rumah sakit Pak. Tidak usah, bawa masuk ke dalam lagi, kata Pak Ali. Walaupun saat itu kondisiku sedang panik, namun aku berusaha untuk bisa mengontrol diri. Aku lalu merebahkan tubuh istriku di atas sebuah sofa panjang di ruang tamu. Lalu Pak Ali duduk bersila di lantai dan menghadapkan wajahnya ke arah istriku. Sementara seorang pemuda yang tadi bersama Pak Ali mengeluarkan sebuah Al-Quran dari dalam tasnya dan tanpa dikomando langsung membacakan salah satu surat yang aku ketahui adalah surah Al-Jin. Seketika aku melihat tubuh istriku bergetar dan tanpa kusadari, hawa di sekitar tubuhku terasa hangat. Keringat menetes dari keningku. Tiba-tiba istriku bangun dan mendorong tubuh Pak Ali hingga beliau terjatuh. Terdengar istriku meraung-raung dan mengeluarkan suara agak berat. Aku secara refleks memegangi istriku yang semakin meronta-ronta. Pemuda yang bersama Pak Ali pun tanpa henti terus membacakan surah Al-Jin. Sementara Pak Ali menempelkan ibu jari tangan kanannya ke kening istriku sambil terus menguncangkan zikir. Seketika tubuh istriku menjadi lemas, namun aku melihat wajah istriku sudah mulai pucat. Pinggiran matanya pun sedikit menghitam, lalu aku meraba detak nadinya. Astaga, mungkinkah peristiwa itu tidak mungkin bisa aku lupa? Aku merasa sangat kehilangan istriku. Air mataku pun kembali jatuh untuk orang yang aku sayang. Aku pun memeluk erat jasad istriku. Dia masih ada di sini. Terdengar suara Pak Ali yang aku lihat masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Aku hanya bisa berharap sebuah keajaiban saat itu. Aku panjatkan doa-doa kepadanya. Aku pasrahkan semua hanya kepadanya. Jika memang ini adalah takdirnya, maka aku berusaha ikhlas. Aku terus menunggu. Waktu saat itu berjalan sangat lambat sekali bagiku. Sementara tubuh istriku sudah mulai membiru. Aku melihat Pak Ali. Beliau menunjukkan raut wajah yang tegang. Dia terus fokus dan terlihat pula keringat membasahi tubuhnya. Ya Allah, tolong bantu aku. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya aku melihat perubahan pada tubuh istriku. Kini tubuhnya kembali hangat dan pinggiran mata yang tadinya menghitam kini telah hilang. Istriku pun kembali sadar. Aku membantunya untuk duduk, lalu kuberikan segelas air putih kepadanya. Setelah agak pulih, istriku lalu bercerita. Tadi ketika sedang menyiapkan makanan, ada bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Lalu kemudian dia seperti berada di sebuah sumur yang sangat dalam. Namun di sumur itu ada banyak orang yang sedang menangis. Di dasar sumur itu terdapat sebuah ruangan besar. Ada banyak sekali orang di sana, termasuk istriku. Dia sempat berlari dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun ada semacam tembok yang tak terlihat, yang tidak bisa ditembus olehnya. Sampai akhirnya dia sadar dan kembali saat ini. Kami mendengarkan semua cerita dari istriku. Begini Nak, Bapak hanya perantara. Ada beberapa hal yang ingin suamimu sampaikan, namun takut kamu marah nantinya, kata Pak Ali kepada istriku. Maksudnya Pak? Tanya istriku. Begini Mah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan dari kamu. Namun aku takut salah bicara dan akan menyakiti hati kamu.
Makanya aku meminta tolong kepada Pak Ali untuk menjadi penengah di antara kita. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kesalahanku, Ma, kataku. Pak Ali pun menceritakan semuanya kepada istriku dan sesekali memberikan nasihat kepadanya. Awalnya istriku begitu syok mendengar kenyataan tentang harta yang kudapatkan ini, juga kepada nasib anak kami yang dijadikan tumbal oleh makhluk itu. Jadi, anakmu kau korbankan, Mas, kata istriku. Tidak ada istilah korban di sini. Jika dilihat pakai kacamata agama, anakmu meninggal memang sudah jalannya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Yang penting suamimu sudah mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kata Pak Ali mencoba menengahkan. Dan untuk kamu, Nak, cukuplah hal ini menjadi pelajaran untukmu. Perbanyaklah ibadah kepada Gusti Allah. Jangan pernah putus asa, karena tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kalau hambanya tidak sanggup. Pak Ali kembali mengingatkanku. Kembali aku teteskan air mata untuk kesekian kalinya. Aku sangat menyesal. Mengapa dulu aku begitu bodoh? Beruntung Allah masih sayang kepadaku, mempertemukanku dengan seseorang yang bisa menuntunku kembali kepadanya. Sudah, masa lalu biarlah menjadi sebuah pembelajaran. Nah, cincin ini sudah kembali menjadi cincin biasa. Ini saya kembalikan, kata Pak Ali sambil mengeluarkan cincin dari saku celananya. Ah, tidak usah, Pak. Ambil saja untuk Bapak. Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan Bapak, mungkin saya masih disesatkan oleh dunia. Berterima kasihlah kepada Allah. Hanya Dialah yang bisa menolong siapa yang dikehendakinya, kata Pak Ali menutup percakapan. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah hidupku sudah kembali normal. Usahaku masih berjalan sampai sekarang. Kini aku dikaruniai 2 orang anak yang cantik-cantik. Semoga pengalaman yang aku dapat bisa diambil manfaatnya untuk semua pembaca sekalian.